Perkenalkan, nama saya Iqbal Fuadi. Saya diamanatkan untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas 8. Sebelumnya saya ucapkan kepada kalian yang telah naik kelas 8, semoga semangat belajar kalian semakin meningkat. Walaupun kita di situasi pandemi ini, pembelajaran kita semoga tetap berjalan dengan baik. Pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai ialah yang pertama, mengidentifikasi unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi berita yang dibaca ataupun yang didengar. Pada era saat ini, berita mudah sekali kita dapatkan dimanapun, baik itu media cetak ataupun media digital. Hampir setiap hari di media sosial atau media massa manapun, berita sudah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Oleh karena itu, saat ini kita harus bijak dalam menyaring berita. Apakah berita itu bersifat fakta atau berupa hoax? Sehingga kita tidak gampang menyebarkan berita atau informasi melalui sosial media manapun. Lalu, apa sih pengertian dari teks berita? Teks berita ialah teks yang melaporkan suatu peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, yang umumnya bersifat faktual dan aktual. Ciri-cirinya itu terdapat ada 4. Yang pertama, berisi informasi yang faktual atau kejadian yang benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, atau karangan. Yang kedua, berisi informasi yang aktual, yang berarti peristiwa itu masih hangat dan masih ramai dibicarakan oleh orang lain. Ketiga, berita yang jelas dan menarik. Maksud di sini, teks ini memiliki daya tarik emosi kepada pembacanya, sehingga pembacanya mampu merasakan situasi dan kondisi dalam peristiwa yang diberitakan. Keempat, adanya dampak pada masyarakat. Suatu teks berita pastinya menyoroti peristiwa yang berdampak kepada masyarakat luas. Tanpa adanya dampak, teks tersebut tidak akan kuat dikatakan sebagai suatu teks berita, melainkan hanya teks informasi semata. Lalu dalam sebuah teks berita terdapat unsur-unsurnya atau hal yang membangun dari sebuah berita tersebut. Yang pertama itu ada 6 unsur teks berita. Yang pertama adalah apa, yaitu berisi peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua, di mana, berisi gambaran lengkap tentang tempat kejadian. Ketiga, ada kapan, menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Selanjutnya ada kata siapa, disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa, mengapa, alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana, berisi penjelasan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, semua kata-kata itu bisa diakronimkan menjadi kata istilah dengan kata adik simba. Lalu menyimpulkan berita. Yang dimaksud kesimpulan adalah kata-kata terakhir dari suatu uraian, di mana kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih singkat. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita harus berisi pokok-pokok informasi berupa diksimba, antara lain apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu dalam langkah-langkah menyimpulkan berita sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mendengarkan berita. Kalian harus membaca atau mendengarkan berita mulai dari awal hingga selesai. Kedua,
Mencatat pokok-pokok berita. Ketika kalian mencatat pokok-pokok berita, kalian harus sesuai dengan unsur berita, yakni A, adik Simba. Setelah kalian mencatat dan menjawab pokok berita, berdasarkan adik Simba tersebut, kalian menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas sesuai pokok-pokok berita yang telah kalian catat dan jawab. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.